Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi. Pemirsa, setelah dilakukan serah terima dari Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dan Kepala Basarnas Bagus Purhito kepada Ketua KNKT Suryanto Cahyono, black box berisi flight data recorder langsung dikirim ke gedung KNKT Gambir, Jakarta Pusat. Sekitar pukul 7 malam, mobil KNKT yang membawa black box berisi flight data recorder pesawat Sriwijaya Air SJ182 tiba di gedung KNKT Gambir, Jakarta Pusat. Black box langsung dibawa masuk oleh petugas KNKT untuk diamankan dan disimpan. Selanjutnya, black box berisi FDR akan menjalani proses pembersihan dan recovery untuk dapat dilakukan pengunduhan data. Proses ini diperkirakan membutuhkan waktu 2 hingga 5 hari ke depan. Flight data recorder merupakan bagian dari kotak hitam pesawat yang merekam data 25 jam terakhir perjalanan pesawat berupa ketinggian, kecepatan, hingga arah pesawat. Sementara black box berisi cockpit voice recorder masih akan dicari, berisi rekaman data percakapan pilot dan kopilot dengan pusat kendali di darat. Kedua black box penting bagi investigasi KNKT untuk dapat mengetahui penyebab kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ182 tujuan Jakarta Pontianak Sabtu kemarin di Kepulauan Seribu. Proses pencarian dan evakuasi pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang jatuh di Kepulauan Seribu, Jakarta masih terus berlangsung. Sejumlah temuan dibawa ke dermaga JICT 2 Tanjung Priok, Jakarta. Kapal patroli KPLP dan KRI Tenggiri yang merapat ke dermaga JICT Tanjung Priok Selasa siang membawa 7 kantong temuan baru. Tiba di dermaga, 7 kantong disemprot disinfektan guna sterilisasi. Kapal patroli KPLP menyerahkan 1 kantong berisi serpihan badan pesawat dan properti korban kepada Basarnas untuk ditindaklanjuti. 1 kantong yang isinya adalah serpihan, kemudian ditambah dengan 1 properti berupa baju. Itu yang kami terima. Terima kasih. Sementara KRI Tenggiri menyerahkan 6 kantong temuan dengan rincian 4 kantong jenazah, 1 kantong properti korban, serta 1 kantong serpihan pesawat kepada Basarnas. Setelah diterima Basarnas, tim DVI Polri dan KNKT akan mengidentifikasi tahap awal. Sementara serpihan pesawat akan diserahkan kepada KNKT guna investigasi lebih lanjut. Dari Jakarta, Lineke Utsiki, Laksana, iNews melaporkan. Jalur kereta api Linggapura, Bumi Ayu, Brebes, Jawa Tengah yang sempat lumpuh akibat salah satu jembatan rel ganda ambruk diterjang banjir siang kemarin sudah bisa dilintasi kereta api. Lalu lintas kereta api menggunakan jembatan sisi timur yang pondasinya masih utuh. Setelah berhasil diuji coba menggunakan lokomotif tanpa gerbong, jalur kereta api Linggapura Bumi Ayu di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah kembali bisa digunakan sejak Selasa siang. Namun hanya 1 jembatan di sisi timur yang bisa digunakan. Meski demikian, kecepatan kereta api yang melintas dibatasi hanya 20 km per jam. Jembatan hilir tersebut tidak terdampak ambruknya jembatan di sisi barat yang roboh Senin malam. Pelaksana harian Manajer Humas Daob 5 Purwokerto, Suyut Harjanto mengatakan, 2 kereta api yakni KA Bengawan dan KA Joglo Semarkerto bisa melewati jembatan hilir sisi timur dengan aman. Alhamdulillah tadi untuk jalur yang tadi kena gangguan efek gugusan dari banjirnya sungai yang ada di sini, alhamdulillah sudah bisa dilalui untuk jalur hilir. Tadi KA yang pertama melintas yaitu kereta api Bengawan, relasi dari stasiun Pasar Senen menuju ke stasiun Purwosari, dan dilanjutkan dengan KA Joglo Semarkerto dan juga KA berikutnya. PT KAI Daob 5 Purwokerto menjamin meski hanya 1 jalur yang dilalui secara bergantian, namun semua jadwal keberangkatan kereta api yang melalui stasiun Linggapura Bumi Ayu telah kembali normal. Sementara terkait jembatan yang ambruk, PT KAI akan membangun kembali jembatan tersebut dalam waktu dekat. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar, iNews melaporkan. Sebanyak 15 juta bahan baku vaksin Sinovac asal Cina tiba di Bio Farma Bandung, Jawa Barat Selasa malam. Ya, Bio Farma akan segera memproduksi vaksin dan mendistribusikan ke masyarakat.
Setelah menempuh perjalanan darat dari Bandara Soekarno-Hatta, rangkaian kendaraan pengangkut 15 juta bahan baku vaksin Sinovac asal Cina tiba di kantor pusat Bio Farma di Jalan Paster, Kota Bandung, Jawa Barat dengan pengawalan ketat petugas kepolisian. 15 juta bahan baku vaksin asal negeri tirai bambu ini dibawa menggunakan 3 truk kontainer khusus di mana setiap truk membawa 3 Envirotainer. Rencananya bahan baku vaksin ini akan diproduksi Bio Farma selama 1 bulan. Sebelum memasuki tahap produksi, seluruh bahan baku disimpan di gudang penyimpanan vaksin sementara yang sudah disterilisasi Bio Farma. Kepala Bidang Komunikasi Bio Farma, Iwan Setiawan, mengatakan kedatangan bahan baku vaksin ini merupakan tahap ketiga. Sebelumnya Bio Farma sudah menerima 3 juta dosis vaksin Sinovac siap pakai. Sebagian diantaranya sudah didistribusikan ke sejumlah daerah di tanah air. Sebetulnya tahap yang ketiga, tetapi ini untuk yang produk setengah jadi atau bulk ya. Ini sekarang kita terima 15 juta dosis yang kemudian nanti akan selanjutnya akan dilakukan produk akhir di Bio Farma. Jadi nanti akan dilakukan formulasi, kemudian filling dan packaging. Diperkirakan produksi vaksin tersebut akan rampung pada akhir Februari mendatang dan dapat segera didistribusikan ke masyarakat. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran melaporkan. Ya pemirsa, Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan disuntik vaksin COVID-19 buatan Sinovac pada hari ini. Rencananya penyuntikan perdana ini akan disiarkan secara live streaming. Presiden Jokowi dijadwalkan akan menjadi orang pertama yang disuntikan vaksin COVID-19. Hal ini bertujuan membangun kepercayaan bahwa vaksin COVID-19 yang disediakan pemerintah aman bagi masyarakat. Tak hanya Jokowi, sejumlah pejabat negara, diantaranya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, juga akan disuntikan vaksin buatan Sinovac tahap pertama bersama Presiden. Rencananya proses penyuntikan vaksin COVID-19 kepada Presiden Joko Widodo akan disiarkan secara langsung melalui live streaming. Para gubernur yang di provinsinya, di wilayahnya ada. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam iNews Pagi. Saya Fazilah Khairunisa. Ya, dan saya Gede Satria undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa.